Selamat datang di Ekonomi Teknik, bahasan tentang bunga modal. Saya Mezan Abdul Muhammad akan melihat bagaimana bunga modal pada ekonomi teknik. Nah, kita perlu pahami dulu konsep mengenai bunga, uang yang dibayarkan untuk penggunaan uang yang dipinjam. Jadi ini pengembalian yang bisa diperoleh dari investasi modal yang produktif. Istilahnya mungkin kalau dulu atau di Islam ya dikenal dengan riba. Jadi sebelum diganti dengan bunga, sebelum dulu disebut dengan riba. Nah, tapi di sini konsepnya sebetulnya adalah kita membayangkan adanya prediksi atau perkiraan bahwa ada sesuatu yang kita bisa dapatkan dari investasi yang kita lakukan. Jadi jangan diasumsikan bahwa ini deposito ya. Lebih seperti kita meletakkan modal, misalnya membangun sebuah, anggaplah begini, kita bangun sebuah sistem informasi ya dengan nilai 300 juta. Kemudian kita mendapatkan penghematan setiap tahunnya dari biaya operasional yang harusnya mempekerjakan 30 karyawan jadi cuma 10 karyawan. Ya, kalau kita asumsikan 2 juta per bulan, berarti kan satu orang itu 24 juta. Kurangi 20 orang, berarti 480 juta bisa dihemat setiap tahunnya. Nah, seperti itu misalnya ya, bunga itu. Jadi interest rate-nya, oh berarti ada 480 juta yang bisa dikurangi setiap tahun. Nah, 480 juta ini kemudian diasumsikan sebagai sebuah bunga ya. Kita lanjutkan ya. Jadi yang paling mudah menganggapnya seperti bunga bank ya. Kan? Nah, bunga itu kalau dia secara konstan ya, dia memiliki laju suku bunga atau tingkat suku bunga. Jadi ini rasio antara total bunga yang dibebankan atau dibayarkan di akhir periode tertentu dengan uang yang dipinjam pada awal periode tersebut. Ya paling mudah setiap bulan saldo kita naik ya. Sekarang 300.000. Kalau bunga per bulan itu adalah 1%, kita dapat 3.000 setiap bulan. Nah, pada bulan berikutnya bunganya bukan 3.000 lagi, tapi dihitung berdasarkan interest rate tadi yang 1%, berdasarkan modal untuk bulan berikutnya 303.000, sehingga bunga berikutnya adalah 3.003 ya. Saldo kita meningkat menjadi 306.003 dan begitu seterusnya ya. Di tingkat suku bunga ini akan mempengaruhi berapa modal yang kita miliki di setiap akhir periode tertentu dengan uang yang dipinjam pada awal periode tersebut ya. Interest rate-nya. Nah, kita punya bunga sederhana ya, simple interest, jika bunga ini yang diperoleh itu berbanding linear dengan besarnya pinjaman awal atau pokok pinjaman, tingkat suku bunga, dan lama periode pinjaman disepakati. Jadi sama, terus tidak ada perubahan ya. Ini disebut dengan simple interest. Rumus bunga sederhana atau bunga tunggal itu adalah total bunga yang diperoleh ya. Di mana total bunga tunggal itu kalau kita ingin tahu simbolnya adalah I ya, interest di sini ya. Kemudian itu adalah pinjaman awal yaitu P, dan kemudian interest adalah tingkat suku bunga ya, interest rate ya. Dan kemudian N adalah periode pinjaman. Periode pinjaman ini dapat diukur berdasarkan bulan, tahun. Tapi jarang kalau yang mengukur dalam hitungan hari dan minggu ya. Mungkin kalau itu yang model rentenir, tapi ini kita enggak. Kita bulan dan tahun, dan umumnya akan tahun. Karena proyek-proyek di teknik
itu berbasis pada pengembalian tahunan ya. Dia biasanya tahun pertama adalah pelaksanaan, tahun berikutnya adalah melihat bagaimana dia memberikan rate of return-nya. Jadi jika pinjaman awal P, tingkat suku bunga, dan I adalah suatu nilai yang tetap, maka besarnya bunga tahunan yang diperoleh adalah konstan. Nah, oleh karena itu, total pembayaran pinjaman yang harus dilakukan pada akhir periode pinjaman, yaitu F, ya ini F ini future, P itu untuk present, bukan pinjaman ya, P itu ya present. Jadi, future itu sama dengan present ditambah interest, bunganya. Ya. Future sama dengan present plus interest. Jadi, saat ini kita misalnya pinjam 10 juta, kemudian interestnya itu misalnya adalah 1 juta kalau kita pinjamnya setahun. Jadi di future, di masa depan, total pembayaran yang harus dibayarkan adalah 11 juta, atau kalau dibalik berarti total investasi yang kita dapat kembali adalah juta. Oke, teruskan ya. Nah, ini contoh kasus bunga sederhana. Misalnya kita melakukan peminjaman uang sebesar 1.000 selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Berapa total pembayaran yang harus dilakukan pada akhir tahun ketiga jika bunga yang digunakan adalah bunga sederhana? Jadi kita sudah tahu, oh bunganya sih sama ya, total bunga selama 3 tahun. Ya, dia tidak dipengaruhi oleh perubahan saldo pada setiap akhir periode. Jadi penyelesaiannya adalah total bunga selama 3 tahun. Kita hitung dulu interestnya, yaitu 1.000 ya, modal kita, present kita, dikali dengan bunga 10%, yaitu 0,10, dikali dengan periodenya. Periodenya dalam 3 tahun ya. Jadi kita perhatikan di sini, ini harus lihat, ini per tahun. Kalau dia bilang suku bunga per tahun dan kemudian dikembalikan selama 3 bulan, ini berarti bukan 3, ini berarti 3/12. Ya, kita harus ubah dia menjadi tahun. Nah, dalam ini karena dia 3 tahun, berarti kita bisa langsung kalikan saja untuk interestnya. 3 tahun. Present dikali interest, dikali N atau periode, lama periodenya, 3 tahun, kita mendapatkan 300. Ya, 300 rupiah di sini. Total pembayaran yang harus dilakukan pada akhir tahun ketiga adalah future-nya adalah 1.000 dengan interest rate yang sama untuk bunga sederhana tambah 300, yaitu 1.300. Dengan demikian total pembayaran yang dilakukan pada akhir tahun ketiga adalah sebesar 1.300. Ya, ini sederhana, sederhana sekali. Apabila saldo pada tiap periode, akhir periode tiap tahun tidak dilibatkan. Kemudian kita punya yang namanya bunga majemuk. Nah, ini disebut dengan compound interest. Ini bunga yang diperoleh dalam setiap periode didasarkan pada sisa pinjaman pokok ditambah dengan setiap beban bunga yang terakumulasi sampai dengan akhir periode tersebut. Nah, coba kita sekarang. Nah ya, sama seperti tadi, kita lihat contoh kasus bunga majemuk. Seorang meminjam uang sebesar 1.000 selama 3 tahun dengan suku bunga 10% per tahun. Berapa total pembayaran yang harus dilakukan pada akhir tahun ketiga jika bunga yang digunakan adalah bunga majemuk? Penyelesaiannya, bunga pinjaman tahun berjalan, dia akan menambah jumlah pinjaman di awal tahun berikutnya. Ini harus kita paham. Kali compound interest, setiap akhir periode, tambah modalnya. Perhitungan total pembayaran yang harus dilakukan pada akhir tahun ketiga, kita harus hitung setiap tahunnya. Ini menggunakan bunga majemuk yang dapat dilihat pada tabel. Perhitungannya, kita hitung tiap tahun. Pertama kita hitung tahun pertama, 1.000. Bunga pinjaman tahun berjalannya itu 100, 10%. Ya. Kita tidak perlu hitung periodenya, karena satu semua periodenya, tiap tahun dihitung. Hingga jumlah pinjaman pada akhir tahun itu 1.100. Nah, pada tahun berikutnya, ya tahun kedua, jumlah pinjaman pada awal tahun adalah 1.100, dan bunga pinjaman tahun berjalan kita kalikan lagi, ya, present untuk tahun kedua. Dalam hal ini ya kita P2 ya, yaitu bunga pinjamannya adalah 110, hingga jumlahnya adalah 1.100 ditambah dengan bunga pinjaman tahun berjalan menjadi 1.210. Pada tahun ketiga
presentnya atau jumlah pinjaman pada awal tahun itu adalah 1.210. Hingga bunga pinjaman tahun berjalan kita kalikan dengan 10% dari interest rate, yaitu 1.210 dikali dengan 10%, kita mendapatkan 121. Kita jumlahkan 1.210 ditambah dengan 121 itu menjadi 1.331, sehingga selama 3 tahun total pembayaran yang harus dilakukan pada akhir tahun ketiga adalah sebesar 1.331, ya. Nah, perbandingannya bagaimana? Nah, kita bisa lihat sebetulnya bunga sederhana dan bunga majemuk. Kalau bunga sederhana dia akan linear, sama terus seperti sebuah garis lurus, ya. Sebuah garis lurus. Ada bunga sederhana atau bunga tunggal, ya, sama, ya. Dia akan menjadi sebuah garis lurus terus menanjak sampai ujung. Berapa periodenya, ya, tentunya. Sedangkan kalau pada bunga majemuk, karena dia presentnya atau modalnya berubah setiap tahun, dia akan mengalami penyimpangan, ya, garisnya. Dalam hal ini tentu saja akan naik terus dia, terus naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, dan seterusnya. Nah, sehingga dia menjadi lebih kompleks. Tapi inilah yang digunakan oleh perbankan kita sebetulnya untuk menghitung, ya. Ini digunakan perbankan kita. Kalau menggunakan bunga sederhana, udah, ini biasanya kalau minjem sama teman yang kayak gini nih. Oke, teruskan, ya. Nah, ada yang namanya hukum 72. Ini digunakan jika misalnya, ya, kita mau mengetahui perkiraan waktu yang diperlukan agar nilai investasi tunggal berjumlah 2 kali lipat pada suatu tingkat suku bunga majemuk tertentu. Digunakan hukum 72. Jadi ini untuk suku bunga majemuk. Cara perhitungannya adalah membagi angka 72 dengan tingkat suku bunga yang digunakan. Nah, contoh, berapa perkiraan waktu yang diperlukan untuk menggandakan uang sebesar 1 juta menjadi 2 juta pada tingkat suku bunga 15% per tahun? Kita hitung. Jadi kita tahu bahwa interest rate-nya 15% atau 15, ya. Kita tahu rumusnya adalah N periodenya, ya, sama dengan 72 per I, interest rate. Jadi kita hitung N sama dengan 70 dibagi dengan 15. Karena interest rate-nya 15, kita bisa lihat bahwa hasil perhitungan adalah 4,8. Kita diperlukan 4,8 tahun untuk menggandakan uang menjadi 2 kali lipat. Nah, 1 juta tadi jadi 2 juta. Baik, kita telah membahas tentang bunga tunggal atau bunga sederhana dan bunga majemuk, ya. Jadi kita bahas tentang simple interest dan compound interest, dan kemudian untuk compound interest, untuk mengetahui nilai 2 kali lipat kita bisa menggunakan hukum 72. Terima kasih.